Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi idza kunta fi sholati fada'aka abuka fa'ajibhu wa in da'aka ummuka fa'ajibha. Al-hadis Al-Qamakon. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kandung, mertua, orang yang dituakan, dan juga orang tua angkat. Itu masuk dalam kategori orang tua. Apa kata Nabi? Idza kunta fi sholati fada'aka abuka fa'ajibhu. Jika kamu sedang sholat sunnah lalu ayahmu memanggilmu, fa'ajibhu, maka batalkan sholat sunnahmu. Wa in da'atka ummuka fa'ajibha, atau ibumu yang manggil, fa'ajibha, maka batalkan sholat sunnahmu dan jawablah panggilan orang tua. Saking hebatnya Islam menempatkan orang tua itu, kalau kita sholat sunnah umpama ada ibu bapak kita manggil, itu harus dibatalkan kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh dibatalkan. Gimana? Dikeraskan suaranya. Jadi kalau pas sholat fardu orang tua kita memanggil, kita keraskan. Asalnya enggak keras, karena dia manggil kita keraskan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kalau sholatnya sirri, sholat khofi, sholat duhur, asar. Tapi kalau sholat maghrib, isya kan kedengaran bacaan kerasnya. Ini kedudukan orang tua di mata kita seperti ini dihargai oleh Allah. Sampai ridhonya Allah pun digantungkan kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah digantungkan kepada murkanya kedua orang tua. Ini jadi kalau kita sholat sunnah dipanggil orang tua wajib dibatalkan. Kalau sholat fardu dikeraskan bacaannya. Kemudian hadis berikutnya, man adza walidayhi au adza ahaduhuma yudkhilin nar. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya dan dia tidak ridho terhadap perilaku anak itu, apa kata Nabi? Yudkhilin nar, dia akan masuk neraka. Nah, ini kedudukan orang tua. Jadi porsinya kalau orang laki-laki, ya orang laki-laki itu porsinya harus ke orang tua. Kalau perempuan sudah menikah, porsinya ke suami. Itu jalurnya seperti itu. Kalau laki-laki jalurnya kepada kedua orang tua, kalau perempuan sudah menikah jalurnya kepada suami. Itu pun tetap masih disuruh birrul walidaini, walaupun perempuan jalurnya kepada suami, tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Anak sulit untuk masuk surga kalau orang tuanya tidak ridho. Seorang istri sulit masuk surga kalau suaminya tidak ridho. Itulah ajaran Islam sangat adil. Ini tentang birrul walidain.
Hadis berikutnya kita baca. Qala alaihi salam hikayatu anillahi ta'ala qul lil bar liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru laka. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi tobat itu tidak harus menggunakan astaghfirullahaladzim. Tobat itu tidak harus kita kemudian astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak harus itu. Termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu dapat menghapus dosa. Jadi penghapus dosa itu kalau kita baca beberapa hadis banyak. Wudhu penghapus dosa, sedekah penghapus dosa, sholat antara sholat satu dengan sholat lain penghapus dosa, puasa penghapus dosa. Ini jalan dari rumah menuju masjid setiap langkahnya itu menghapus dosa, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kata Nabi apa? Fa innallaha yaghfiru laka. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah ini jadi rugi kalau kita masih ditunggui orang tua kemudian kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Sangat rugi. Karena itulah barokah dan ampunan Allah serta rahmat Allah akan diturunkan kepada anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tahu sejarah, berapa banyak sejarah mengungkapkan, di antaranya Jures itu dia diuji oleh Allah dengan berat gara-gara dia tidak memenuhi panggilan orang tuanya. Bagaimana Alqamah zaman Rasulullah, sampai-sampai Alqamah tidak bisa menyebut kalimat Allah, Allah tidak bisa, padahal itu muridnya Rasulullah. Ternyata Alqamah durhaka kepada ibunya. Di Indonesia banyak cerita malin kundang dan seterusnya. Itu semuanya. Jadi ada dua adab, ada dua siksa yang langsung itu dikontan oleh Allah di bumi ini, yang langsung disegerakan oleh Allah adabnya. Satu, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, zina. Dua ini disegerakan oleh Allah. Karena itu mari kita belajar dan melakukan birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Insya Allah besok kita tinggal 3 hadis, berarti kita bahas bab yang ketiga. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.